Jadi pertama-tama bayangin dulu bahwa pabrik ini itu punya banyak banget departemen. Departemen itu lalu terbagi menjadi departemen produksi dan juga departemen pembantu. Dengan adanya departementalisasi BOP, kita harus membagi BOP yang digunakan oleh tiap-tiap departemen yang ada di pabrik tersebut. Misal, pabrik kan pasti pakai tenaga listrik agar kegiatan produksi perusahaan itu tetap berjalan. Tetapi, tidak mungkin hanya digunakan oleh departemen yang memproduksi saja, tetapi juga digunakan oleh departemen lain, misalnya departemen reparasi. Maka, listrik pabrik tersebut itu bukan hanya digunakan untuk kegiatan produksi saja, tetapi juga digunakan oleh seluruh departemen yang ada di pabrik. Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya alokasi BOP. Terdapat dua metode utama untuk menghitung alokasi BOP. Metode yang pertama adalah alokasi langsung. Cara untuk menghitung alokasi langsung adalah dengan mengalokasikan biaya yang ada di departemen pembantu ke departemen produksi saja. Nah, hal tersebut membuat departemen pembantu ketika sudah mengalokasikan biayanya, maka otomatis tidak dapat mengalokasikan biayanya lagi dan digantikan atau dilanjutkan dengan departemen pembantu yang lainnya untuk mengalokasikan biayanya ke departemen produksi. Untuk menghitung alokasi tiap departemen ini tergantung dengan perusahaan yang akan dialokasikan atau tergantung dengan soal yang diberikan. Kalau dari contoh soal ini, perusahaan menggunakan dasaran KWH, luas lantai, dan juga jumlah karyawan. Rumus untuk menghitung alokasi per departemen adalah: untuk mengetahui perhitungannya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Jadi, departemen A itu menggunakan dasaran KWH. Maka, kita harus menghitung dengan membagi dasaran KWH departemen A dan juga menjumlah seluruh dasaran KWH dari departemen A, B, dan juga C. Jadi, dasaran KWH produk A yakni 150 KWH itu dibagi dengan 150 KWH ditambah 100 KWH dan juga 150 KWH. Setelah itu, nanti kita akan kali dengan BOP sebelum alokasi dari departemen pembantu dengan nominal uang terbesar. Nah, BOP sebelum alokasi pembantu 1, 2, dan 3. Apabila dilihat-lihat, maka yang terbesar adalah BOP sebelum alokasi departemen pembantu 2. Maka perhitungannya adalah 150 KWH dibagi dengan 150 KWH ditambah 100 KWH dan juga 150 KWH yang hasilnya nanti dikali dengan 25 juta rupiah. Hasilnya adalah 9.375.000 rupiah. Setelah itu, lakukan hal yang sama dengan departemen B dan juga C. Lalu menghitung alokasi selanjutnya dari departemen pembantu 1 dan 3 untuk departemen produksi A, B, C, dan juga seterusnya. Setelah selesai mengalokasikan seluruh biaya departemen pembantu ke departemen produksi, baru deh kita akan mendapatkan hasil dari jumlah BOP sesungguhnya setelah alokasi. Mengapa untuk metode alokasi langsung itu hanya ada jumlah dari departemen produksi saja, tidak include untuk departemen pembantu? Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa departemen pembantu hanya akan dialokasikan ke departemen produksi saja, sehingga ketika biaya yang dimiliki departemen pembantu sudah dialokasikan ke departemen produksi, maka saldo dari departemen pembantu akan habis. Lalu dilanjutkan dengan alokasi dari departemen pembantu yang tersisa ke departemen produksi, sampai seluruh dari departemen pembantu habis dialokasikan ke departemen produksi. Metode yang kedua adalah metode alokasi tidak langsung. Metode alokasi tidak langsung itu berbeda dengan metode alokasi langsung, yang dimana metode alokasi langsung itu hanya menghitung dasaran milik departemen produksi saja. Sedangkan untuk metode alokasi tidak langsung itu menghitung seluruh dasaran milik departemen, baik departemen pembantu dan juga departemen produksi. Kecuali departemen pembantu yang mengalokasikannya itu tidak ikut diperhitungkan ke perhitungan dasarannya. Jadi apabila ada dasaran seperti ini, maka perhitungannya untuk dialokasikan ke departemen A dari pembantu 2 adalah sebagai berikut.
Jadi dasaran KWH produk A itu dibagi dengan jumlah dari dasaran KWH produk A, ditambah B, ditambah C, ditambah pembantu 1 dan juga pembantu 3, lalu dikali dengan BOP sebelum alokasi pembantu 2. Dan untuk alokasinya, alokasi tidak langsung akan mengalokasikan seluruh biaya dari departemen pembantu ke seluruh departemen, baik departemen produksi maupun departemen pembantu. Perbedaan selanjutnya dapat kita lihat dari tabel di atas. Nah, jika tadi departemen pembantu setelah dialokasikan akan habis, nah di dalam metode alokasi tidak langsung ini akan tetap menerima alokasi dari departemen pembantu yang lain, sehingga mereka akan terus mengalokasikan biaya mereka hingga biaya yang ada di departemen pembantu itu sudah tidak berharga lagi atau di bawah Rp100.000. Setelah menghitung alokasi BOP, selanjutnya kita akan membuat jurnal setelah alokasi BOP. Nah, yang pertama kita akan menjurnal alokasi BOP sesungguhnya dari departemen-departemen produksi. Nah, di sini ada 3 karena tadi departemen produksinya itu ada 1, 2, dan juga 3. Kalau misalnya departemen produksinya ada lebih dari 3 atau kurang dari 3, berarti sesuai dengan jumlah departemen produksi di soal ataupun di ketentuannya. Untuk penjurnalan setelah alokasi BOP yang bagian ini, itu hanya tinggal memasukkan perhitungan yang telah kita buat sebelumnya di alokasi BOP. Jurnalnya juga diurutkan dengan departemen pembantu yang dialokasikan terlebih dahulu, yakni yang tertinggi kalau menurut soal sebelumnya. Nih, kalau misalnya tadi contoh soalnya adalah dari departemen pembantu yang memiliki BOPS sebelumnya lebih tinggi nominalnya dibandingkan dengan yang lain. Nah, akan diurutkan dari nominal tertinggi hingga yang terendah, yakni departemen 2, 1, dan juga 3. Setelah itu, kita akan menghitung BOP dibebankan sebelum lanjut ke jurnal pembantu. Kapasitas sesungguhnya dikali dengan tarif pembebanan. Jadi, untuk kapasitas sesungguhnya dan juga tarif pembebanan biasanya sudah tercantum di soal. Dengan kasus ini di mana kapasitas sesungguhnya Departemen A adalah 305 jam dengan tarif pembebanan yang dimana perhitungannya adalah 305 jam dikali dengan Rp100 yang akan menghasilkan Rp30.500.000 dan seterusnya untuk Departemen B dan juga C. Setelah membuat jurnal BOP yang dibebankan, selanjutnya kita akan membuat penutupan BOP dibebankan. Nah, untuk jurnal yang ini, kita hanya perlu mendebitkan akun yang sudah dikredit untuk dimasukkan ke akun selanjutnya, yakni BOP sesungguhnya dari Departemen A, B, dan juga C. Nah, pada saat kita menutup BOP dibebankan, kita akan melihat perbedaan dari BOP yang dibebankan dengan BOP yang sudah dialokasikan. Nah, BOP yang dibebankan itu dari yang sudah kita hitung sebelumnya, yakni kapasitas sesungguhnya dikali dengan tarif pembebanan. Sedangkan BOP yang sudah dialokasikan itu adalah BOP yang kita dapatkan dari pembuatan alokasi BOP sebelumnya. Apabila BOP setelah alokasi itu lebih kecil dibandingkan dengan BOP yang dibebankan, maka akan menghasilkan laba atau untung. Tetapi jika BOP setelah alokasi itu lebih besar dibandingkan BOP yang dibebankan, maka akan menyebabkan kerugian. BOP setelah alokasi merupakan BOP sebenarnya yang sudah dialokasikan ke departemen sesungguhnya di dunia nyata. Sedangkan BOP dibebankan merupakan BOP yang diperkirakan pada saat awal proses produksi untuk dibebankan kepada konsumen terkait biaya. Maka apabila BOP setelah alokasi itu lebih kecil dibandingkan BOP yang dibebankan, maka perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar selisih yang didapatkan. Ini adalah jurnal untuk selisih BOP, yang dimana selisih BOP Departemen A dan juga B itu mengalami keuntungan, karena BOP setelah alokasi itu lebih kecil jika dibandingkan dengan BOP yang dibebankan. Berbeda dengan Departemen C yang dimana mengalami kerugian, ini adalah jurnal untuk menutup selisih BOP ke laba rugi.